KS Kabupaten Maluku Tenggara ya. Hari ini kegiatan di Kimso Sentre, mungkin bisa menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Partai PKS di sini. Kita Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara hari ini didatangi oleh pengurus DPW dalam rangka untuk menyelenggarakan sekolah kepemimpinan partai tingkat 1 untuk semua pengurus DPD di tingkat kabupaten kota. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sekolah kepemimpinan partai untuk tingkat DPD dan juga tingkat kecamatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari kegiatan itu kita selingi dengan pelantikan pengurus cabang, Dewan Pengurus Cabang tingkat kecamatan. Itu ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kekecil, Manyeu, dan Kecamatan Goat Sorbai. Jadi harapan kita adalah dengan sekolah kepemimpinan partai ini, kita berharap teman-teman pengurus DPD dengan logo baru, dengan semua yang bentuk yang baru ini, teman-teman bisa mengenal formula baru dari PKS yang sebenarnya, yaitu tentang anggaran dasar rumah tangga yang baru. Bahkan ada kode etik yang harus disampaikan kepada pengurus DPD dalam proses di Partai Keadilan Sejahtera. Begitu. Apa sih juga program-program dari sekolah ini? Kita berharap dengan ini juga bagian dari untuk kita mau konsolidasi karena pemilu 2020 pemilu legislatif 2024 di bulan Februari dan pilkada Oktober di November 2024. Jadi memang sekarang kita lagi tahap konsolidasi untuk membentuk pengurus di tingkat kecamatan. Di 11 kecamatan sekarang baru 3. Mudah-mudahan nanti dalam tahun 2021 ini kita selesaikan di 8 kecamatan yang sisa. Kita ada mencoba sekarang menyisir di wilayah Kekecil. Ya, mudah-mudahan nanti setelah selesai Kekecil kita kembali ke wilayah besar. Ya. Ada strategi khusus dalam kita berharap karena ini, kenapa kita harus lakukan ini, karena kita butuh dukungan penuh dari masyarakat sehingga konsolidasi ini perlu dilakukan. Bahkan bukan hanya tingkat DPC, bahkan sampai ke tingkat pengurus ranting di Oyohoi. Kita ingin memperkenalkan formula baru PKS yang sebenarnya, sehingga kita bisa mendapatkan simpati mereka. Kemudian yang hari ini kita bisa 1 kursi, kita berharap di 2024 ini kita bisa memperoleh 3 kursi dari 3 dapil yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya. Dan PKS saat ini partai terbuka ya? Iya. Bisa dijelaskan sedikit tentang partai terbuka, makna dari partai terbuka ini? Iya. Kita PKS ini sekarang punya moto baru, yaitu PKS sebagai Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Artinya PKS ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Jadi ingin berbuat untuk seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, adat, dan lain sebagainya, etnis dan lain sebagainya. Kita sudah terbuka dan kita juga ingin mengajak orang-orang yang berbeda itu untuk masuk ke PKS supaya melihat PKS. Mungkin dia bisa mewakili agamanya, mewakili adatnya, budayanya, mewakili etnisnya. Kami sudah siap untuk membuka untuk mereka. Ya. Dan ini sangat optimisme sekali untuk Pileg 2024 untuk kemenangannya. Ya, insya Allah kita optimis nanti dengan kerja-kerja DPD, teman-teman di DPC dan DPRA ini nanti kita mengoptimalisasikan kerja pelayanan. Tentu untuk kemenangan ini berbagai isu yang dikembangkan, berbagai bidang yang dilihat. Mungkin strategis bidang-bidang apa Pak Ketua di Kabupaten Maluku Tenggara yang paling mendasar untuk dipakai oleh PKS untuk meraih simpati sebanyak-banyaknya? Ya, kita mungkin bidang yang paling kita fokus yaitu bidang kepemudaan khusus. Kita lagi menyerap pemilih pemula dari PKS muda. Kita berharap teman-teman muda ini mereka tidak melek dengan politik, sehingga kita mengajak mereka bergabung dengan PKS muda supaya mereka menjadi garda terdepan begitu untuk PKS ke depan. Kemudian mungkin juga terkait juga dengan program desa. Kita juga ada konsolidasi portofolio desa. Kira-kira desa-desa mana yang bisa kita jadikan sebagai portofolio untuk PKS melakukan konsolidasi lah terkait dengan potensi desa. Ya toh, untuk ditawarkan. Apalagi sekarang ini kan pemerintahan ini diusung oleh PKS, sehingga mungkin dengan ini kita bisa mengadvisnya kembali kepada pemerintah daerah, ini bupati yang kita usung. Ya, mungkin PKS sedikit memberikan harapan, imbauan kepada masyarakat terkait dengan persoalan politik di daerah ini seperti apa, harapan-harapan ke depan untuk bersama-sama bergandeng bersama pemerintah untuk kembangkan daerah Maluku Tenggara ini. Kita ini sekarang kan PKS lagi
melakukan program nasional yaitu silaturahmi kebangsaan. Kita berharap silaturahmi kebangsaan ini bukan hanya di DPP, tapi dia sudah turun ke provinsi sampai ke daerah. Dan kita kemarin sudah melakukan silaturahmi kebangsaan. Kita berharap dengan konsolidasi politik kita, dengan momentum politik ke depan ini, kita berharap kita sesama partai politik menjaga stabilitas politik di daerah. Sehingga jangan sampai menimbulkan konflik-konflik interest yang kemudian mengganggu keamanan kita tiba di masyarakat. Kita berharap kita masing-masing berpolitik dengan santun supaya kita mencari konstituen kita masing-masing untuk mendukung partai politik yang kita lagi laksanakan. Itu yang paling utama sebenarnya. Kita ingin konsolidasi politik, partai politik. Kita juga ingin membangun konsolidasi juga silaturahmi kebangsaan dengan para tokoh agama, ormas-ormas agama, kepemudaan dalam rangka untuk mungkin menampung aspirasi mereka. Gitu. Mereka mendukung kita silaturahmi mendukung kita untuk ke depan kita bisa menampung aspirasi mereka untuk kita perjuangkan di legislatif seperti itu. Itu yang paling penting juga yang akan kita lakukan. Ya tadi itu legislatif. Untuk pilkada seperti apa? Masih dukungan yang sama untuk bupati yang saat sekarang? Kita tergantung ya, karena pilkada kali ini kan sebelum pilkada kan harus pileg dulu. Nah, jadi karena pileg duluan nanti yang kursi yang dipakai ini kan hasil pileg 2024 nanti, bukan yang sekarang. Jadi memang kalau memang bupati dan wakil bupati yang sekarang ini kalau memang mereka membantu kita ya PKS ya dalam rangka membangun PKS, membantu PKS berkonsolidasi, kita pasti akan mendukung mereka pasti. Apalagi visi misi yang mereka lakukan, terutama visi misi yang mereka lakukan itu betul-betul menyentuh masyarakat. Nah, pasti kita juga akan mendukung. Memang pernyataan Ketua DPP sudah disampaikan ya dalam pelantikan kemarin bahwa kalau bupati ini melaksanakan visi misi dan itu melayani masyarakat dengan baik, ada kesejahteraan di masyarakat, maka kita siap mendukung di berikutnya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau ada komunikasi yang lain yang merugikan PKS ya bisa jadi PKS juga akan bisa mundur juga dari dukungannya untuk mendukung mereka karena kita tidak mendapatkan manfaat dari kita mengusung mereka. Tapi selama ini dalam berapa tahun ini perhatiannya sangat bagus, Pak. Ya kita berharap seperti itu ya. Mereka tetap memperhatikan kita, mudah-mudahan ini terjaga dengan baik lah sampai ke pilkada berikutnya. Ya, terakhir harapan kepada para pengurus tadi DPC yang dilantik. Ya, kita berharap pengurus DPC yang baru ini karena mereka sudah berada di PKS, kita berharap mereka menjaga komitmen mereka dengan PKS untuk membantu kami di DPD menjadi garda terdepan di kecamatan, bahkan sampai di desa-desa untuk memperkenalkan PKS kepada masyarakat sehingga ada simpati dari masyarakat kepada PKS sehingga mereka menjatuhkan pilihan PKS pada pileg 2024 nanti. Sip.